Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, temuan BPK terkait pemanfaatan bendungan sebagai sumber listrik mendorong Komisi 5 DPR RI minta Kementerian Pekerjaan Umum melakukan evaluasi agar bendungan benar-benar memberi manfaat energi bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI semester 2 tahun 2024 atas laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat sejumlah temuan, salah satunya terkait pemanfaatan bendungan sebagai sumber energi listrik. Anggota Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum segera melakukan evaluasi internal dan menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut, sehingga bendungan yang sudah terbangun memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam rapat kerja pagi tadi, Danang Wicaksono menyoroti belum optimalnya pemanfaatan bendungan sebagai sumber energi listrik. Kebutuhan listrik untuk masyarakat pedesaan justru belum terpenuhi akibat tidak maksimalnya operasional bendungan. Untuk itu, catatan dari BPK atas kerjasama Kementerian PU dengan badan usaha lain terkait pembangunan bendungan harus dievaluasi. Memang ada beberapa bendungan dari yang dibangun oleh Kementerian PU memang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan untuk listrik dan energi baru dan terbarukan. Nah, dari laporan BPK tadi disoroti memang banyak kondisi-kondisi yang belum sesuai secara optimal terhadap apa yang direncanakan, sehingga kami di Komisi 5 mendorong penuh Kementerian PU untuk memperbaiki diri untuk segera apa yang sudah direncanakan selain untuk kebutuhan sumber daya air, juga kalau memang ada bendungan-bendungan yang ditujukan untuk swasembada energi segera. Dari hasil pemeriksaan BPK, ada 16 temuan dan 37 rekomendasi. Dari tindak lanjut Kementerian Pekerjaan Umum, 9 rekomendasi dalam status selesai dan 28 rekomendasi dalam status proses telah dari BPK RI. Danang Wicaksono mendorong pembentukan tim khusus di Kementerian PU untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait pemanfaatan bendungan. Hilman dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait tingginya peserta jaminan kesehatan nasional yang tidak aktif membayar iuran, Komisi 9 DPR RI tekankan pentingnya dukungan APBN dan insentif tenaga medis agar pelayanannya merata dan berkualitas. Upaya peningkatan layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN terus menjadi perhatian anggota Komisi 9 DPR RI. Mekanisme gotong royong sebagai dasar sistem BPJS Kesehatan dinilai masih menghadapi tantangan, terutama karena 20% peserta belum aktif membayar iuran. Dalam rapat panja JKN pagi tadi, Nuroji mengatakan banyaknya peserta yang belum aktif membayar iuran membuat pelayanan kesehatan tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada BPJS semata. Perlu ada dukungan anggaran dari APBN untuk memastikan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Peningkatan kualitas layanan JKN juga dipengaruhi pemberian insentif bagi seluruh tenaga medis. Adanya kebijakan pemerintah yang memberikan insentif khusus bagi tenaga kesehatan di daerah merupakan salah satu langkah nyata dalam memperbaiki kualitas layanan JKN. Dokter spesialis yang langka di daerah maupun perawat dan nakes-nakes lain yang sebetulnya mereka nggak enggan ke daerah itu karena faktor kesejahteraan, faktor keamanan dan faktor kesejahteraan terutama di daerah itu kurang menarik ya, untuk bekerja di daerah. Sebaiknya memang dari putra-putra daerah yang dikirim atau diberikan beasiswa untuk kembali ke tanah asalnya. Nah, dengan begitu insentif itu cukup besar dan daya tahan di daerah itu juga akan tinggi. Jadi itulah yang bisa menjadikan solusi pendistribusian yang merata tadi. Selain secara jumlah juga kualitas pelayanannya diharapkan bisa lebih baik untuk. Lebih lanjut, Nuroji menyampaikan, pemerintah diharapkan terus mendorong solusi komprehensif untuk memastikan pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas JKN di seluruh wilayah Indonesia. Bondan dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Komisi 10 DPR RI menilai gerakan literasi sekolah tidak akan efektif selama ketersediaan buku di sekolah masih minim dan perpustakaan belum memadai, sehingga Kemendikdasmen diminta memperkuat pengadaan buku sebagai fondasi utama literasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggalakkan gerakan literasi sekolah. Namun, anggota Komisi 10 DPR RI menilai ketersediaan buku di sekolah di sejumlah daerah masih minim.
Kemendikdasmen seharusnya lebih dulu memperkuat program pengadaan buku sebagai pondasi utama meningkatkan literasi di sekolah. Dalam rapat kerja pagi tadi, Boni Triana mengatakan program gerakan literasi sekolah yang dijalankan Kemendikdasmen tidak akan berjalan optimal tanpa ketersediaan buku yang mencukupi. Apalagi masih banyak sekolah di berbagai daerah yang belum memiliki koleksi buku dasar yang ideal. Setiap sekolah perlu mempunyai perpustakaan dan koleksi buku yang mencukupi. Selain itu, setiap ruang kelas perlu diwajibkan memiliki rak buku agar siswa memiliki akses membaca yang lebih efektif. Pak Menteri meluncurkan program membaca dan meresensi. Nah, saya happy karena memang angka literasi di kita kan rendah. Kebetulan di panja Undang-Undang Sisdiknas kita sedang berupaya supaya sastra itu masuk pelajaran wajib. Tapi program Pak Menteri ini akan menjadi lebih sempurna, Pak, kalau didukung oleh pengadaan buku di sekolah. Saya nggak ngomong perpustakaan, Pak, karena setiap kali saya pergi di lapangan, saya pergi ke sekolah, yang pertama saya cek itu dua hal. Pertama, toilet, yang kedua perpustakaan, Pak. Selain persoalan ketersediaan buku, Boni Triana juga menyoroti kondisi fasilitas sekolah di beberapa daerah yang masih memprihatinkan. Perlu ada revitalisasi fasilitas dasar di sejumlah sekolah sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dodi Muharom, TVR Parlemen, melaporkan. Perubahan sistem rujukan BPJS Kesehatan merupakan perjalanan yang tak boleh ditempuh dengan langkah tergesa-gesa, sebab di dalamnya terikat harapan jutaan jiwa. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, setiap aturan baru mesti lahir dari pemikiran yang matang, jernih, terukur, dan berpihak pada rakyat yang menunggu kepastian di balik pintu-pintu fasilitas kesehatan. Dalam denyut pelayanan publik yang terus berubah, DPR RI menegaskan bahwa reformasi ini bukan sekadar mengganti mekanisme, tetapi menata ulang jalur harapan agar setiap warga dapat berjalan menuju pelayanan kesehatan tanpa terhenti oleh kebingungan, jarak, ataupun beban yang memberatkan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini.
Kementerian Kesehatan sedang menyusun Permenkes yang menyederhanakan sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan dengan menghapus kewajiban rujukan berjenjang untuk sejumlah kasus. Sistem rujukan berjenjang saat ini dinilai memperlambat akses pasien ke rumah sakit dengan kompetensi yang dibutuhkan serta mengakibatkan pemborosan biaya. Perubahan besar dalam sistem rujukan akan berbasis kompetensi. Rujukan tidak lagi berdasarkan urutan fasilitas kesehatan atau jenjang administratif, melainkan kemampuan fasilitas kesehatan menangani penyakit tertentu. Alur tetap dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FTKP. Namun, dokter FTKP akan menentukan langsung level layanan yang dibutuhkan pasien. Anggota Komisi 9 DPR RI mengingatkan pemerintah mempersiapkan kebijakan tersebut secara matang dan tepat dari segala aspek, terutama ketersediaan dan pemerataan SDM dan alat-alat medis. Dengan begitu, tujuan perubahan sistem rujukan bisa tercapai maksimal dan masyarakat mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan darurat. Pemerintah juga diimbau harus memastikan tidak ada lagi perbedaan tipe rumah sakit yang selama ini terdiri dari tipe A, tipe B, tipe C, maupun tipe D. Sementara itu, BPJS Kesehatan juga diminta memiliki komitmen mempercepat kredensialing. Banyak rumah sakit mengeluhkan telah menyiapkan alat-alat medis yang canggih dan SDM medis yang terlatih. Namun, proses kredensialing oleh BPJS Kesehatan sangat lama. Percepatan kredensialing dinilai ikut menyukseskan sistem rujukan baru karena setiap rumah sakit akan dituntut mampu memberikan tindakan medis secara cepat dan tepat. Harus langsung dirujuk ke rumah sakit Madya atau Purna gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Nah syaratnya memang alat kesehatannya, sarana prasarananya, dokternya ya itu harus terpenuhi di rumah sakit yang nantinya akan dibuatkan kriterianya yaitu dasar, Madya, Purna ya itu nanti akan diselenggarakan seperti itu. Nah saya berharap pemerintah bisa memotret ya secara utuh seperti apa kesiapan fasilitas kesehatan kita, rumah sakit kita untuk bisa memenuhi harapan pemerintah melakukan layanan berbasis kompetensi, tidak lagi berdasarkan tipe atau kelas rumah sakit. Di sisi lain, penanganan peserta BPJS Kesehatan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik kesehatan tetap perlu diperkuat dan pendistribusian pasien haruslah merata. Selama ini, beban kerja puskesmas melayani pasien BPJS Kesehatan lebih besar, sementara klinik kesehatan sangat sedikit. Masyarakat harus diinformasikan kalau puskesmas dan klinik kesehatan sama-sama melayani peserta BPJS Kesehatan. Tim Liputan, TVR Parlemen. Di tengah dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang terus bergerak cepat, Komisi 2 DPR RI tegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan dengan melakukan evaluasi akhir tahun terhadap seluruh mitra kerja. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, evaluasi akhir tahun terhadap mitra Komisi 2 DPR RI menjadi penting mengingat berbagai isu strategis, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga administrasi kependudukan menuntut sinergi yang lebih solid antara legislatif dan eksekutif. Evaluasi ini diharapkan mampu memetakan capaian, kendala serta langkah perbaikan yang perlu diambil guna memastikan setiap program benar-benar berjalan efektif. Seperti apa evaluasi Komisi 2 DPR RI terhadap seluruh mitra kerjanya?
Untuk membahasnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, Komisi 2 DPR RI baru saja melakukan rapat kerja dengan KPU, Bawaslu, DKPP, LAN, dan juga lembaga lain guna memastikan evaluasi program berjalan dengan baik di tahun 2025 saat ini pemirsa. Nah pemirsa, di akhir tahun ini tentu banyak sekali catatan yang diberikan Komisi 2 terhadap evaluasi bagi mitra kerja terkait, terutama dalam konteks pemilu dan juga konflik agraria dan juga lain sebagainya yang perlu mendapatkan perhatian penuh agar di tahun depan ini evaluasinya bisa lebih baik lagi dibanding tahun ini pemirsa. Nah lantas kemudian seperti apa kemudian evaluasi di Komisi 2 terhadap mitra kerjanya? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 2 DPR Bapak Taufan Pawe dari fraksi Partai Golkar. Bapak, terkait dengan evaluasi yang barusan dilakukan Pak dalam raker, apa yang kemudian jadi catatan Bapak terhadap evaluasi mitra kerja ini Pak? Jadi begini, ini adalah rapat kerja dan rapat dengar pendapat akhir tahun. Ada beberapa mitra kami tadi, diantaranya adalah penyelenggara pemilu, termasuk juga Kementerian ATR BPN. Nah, kalau saya melihat bahwa progres kinerja mereka, apalagi secara khusus Kementerian ATR BPN, itu capaiannya sudah 98%. Bahkan beliau sangat berkeyakinan bahwa akan mencapai 100%. Nah, Kementerian ATR BPN memang sekarang ini bisa saya katakan menjadi sorotan dengan berbagai macam permasalahan yang ada. Tapi saya berkeyakinan di bawah kepemimpinan Kementerian ATR BPN Pak Nusron Wahid, dia akan mampu menjaga marwah institusi Kementerian ATR BPN. Itu di Kementerian ATR BPN. Nah sekarang kalau di penyelenggara, ya baik KPU maupun Bawaslu, tadi kita mendengarkan progres pemaparan kinerja mereka ya cukup memuaskan. Namun banyak catatan-catatan. Catatan-catatan yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana di era tahun 2026 nanti ini pihak penyelenggara mempersiapkan diri untuk menyongsong paradigma kepemiluan ke depan. Tentu kita memahami sekali bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan 2024 terlalu banyak permasalahan yang muncul. Tapi saya optimis kalau kita melihat teman-teman dari Komisi 2 memberikan support, melakukan pendalaman dan mengkritisi apa yang telah dilakukan mitra kerja kami, maka saya berpendapat bahwa tahun 2026 ini adalah tahun yang menjanjikan untuk kinerja-kinerja para mitra kami. Jadi seperti itu pandangan saya. Pak, lantas Pak, ini kan di tahun depan masih ada efisiensi anggaran ya Pak ya, dan kita tahu bahwa efisiensi ini sangat mengganggu kinerja roda pemerintahan yang ada di kementerian, terutama dalam teknis Pak, kita nggak memungkiri itu. Nah, di tahun depan dilanjutkan efisiensi itu, bagaimana memastikan bahwa kinerja kementerian itu minimal sama atau lebih baik dibanding tahun ini Pak, untuk tahun depan? Jadi kalau kita berbicara efisiensi, memang seperti itu faktanya, tetapi menurut saya kementerian dan lembaga ini bukan menjadikan alasan itu untuk tidak bekerja secara optimal tahun 2026. Dan ada beberapa kementerian dan lembaga dibuka ruang, dibuka kerang anggarannya sehingga bisa berimprovisasi. Yang jelas saya yakin Bapak Presiden Prabowo di sini pasti bisa melihat permasalahan secara komprehensif karena tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Pak Prabowo tidak ingin ada pemborosan-pemborosan di tingkat kelembagaan dan kementerian. Efisiensi itu harus dimaknai bahwa terjadi efisiensi tapi sistem kinerja program tetap jalan. Nah, tinggal bagaimana fungsi-fungsi manajerial dalam menjalankan program dan kegiatan yang ada. Pak, terakhir Pak, ini kan kita hampir 3 tahun menuju pemilu lagi Pak. Nah, ada nggak satu rencana besar Komisi 2 gitu terkait untuk melakukan perubahan-perubahan aturan pemilu ini Pak? Mungkin terlalu dini tapi ada mungkin kisi-kisi yang bisa disampaikan Pak. Memang kan sudah ada gambaran konkret
begitu amburadulnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Nah, itu menjadi pelajaran dan catatan khusus bagi Komisi 2 untuk dilakukan pembenahan ke depan. Bagaimana sistem kepemiluan kita betul-betul demokratis dan bisa memperlihatkan kinerja-kinerja yang maksimal dari penyelenggara, terutama dalam hal rekrutmen nantinya, baik KPU, Bawaslu, DKPP harus dioptimalkan. Dan tadi saya tekankan bahwa menuju sistem kepemiluan nantinya tidak ada pilihan lain, harus dilakukan sosialisasi yang maksimal di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, agar supaya masyarakat bisa memahami seperti apa sistem kepemiluan yang ideal, seperti itu ya. Baik Pak Tufan, terima kasih Pak atas waktunya Pak setelah berbincang dengan kami. Dan tentu pemirsa TV Parlemen, kami semua berharap pastinya nanti seluruh mitra kerja Komisi 2 akan terus bisa mempertahankan prestasi kerja di tahun ini, dan diharapkan nanti di tahun depan efisiensi yang terjadi tidak mengganggu gitu Pak ya, dan bisa memberikan satu pelayanan terbaik, terutama dalam konteks pemilu. Tadi disampaikan bahwa Komisi 2 akan terus melakukan evaluasi, monitoring agar ke depan pemilu kita terutama dari segi regulasi undang-undang bisa lebih baik di tahun 2029 tentunya, dan kita berharap akan ada perubahan besar dari hasil pemilu dan diharapkan melahirkan pemimpin baru yang lebih berkualitas nantinya pemirsa. Nah, pemirsa, demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Sekarang kalian bersama saya menyaksikan program Di Balik Kursi Dewan yang tidak terbalik. Saya kemudian berjanji untuk jadi politisi. Ya, karena kerjaan setiap hari kalau nggak diskusi, demo, ya kadang-kadang saya udah keliling, Ras. Waktu mahasiswa itu tahun 98 itu saya sama Romo Mangun, Romo Kirjito melakukan advokasi petani. Jadi saya menjadikan Pak Surya itu tidak hanya pemimpin saya, tapi juga guru dan abang saya. Kita darurat literasi, dan kalau mau lihat fenomenanya, melek huruf 97%, melek huruf dan angka. Tapi apa sih literasi? Literasi itu tidak hanya melek huruf dan melek angka, tapi bagaimana kebiasaan membaca. Coba tanya deh orang kita, kamu hari ini baca berapa halaman? Diskusi, kopi, apa menulis? Itu nggak bisa dipisahkan. Salah satu pemenangnya. Bersihkan seorang Willy Aditya. 3 kata. 3 kata ya. Buku, diskusi, dan kopi. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Terima kasih rekan Nazia, dan halo apa kabar pemirsa. Kita akan membahas terkait dengan headline media online yang terbit di hari ini, di mana ini yang pertama yang sedang ramai sekali diperbincangkan di beberapa media, yaitu terkait dengan Ketua DPR RI desak Kemenkes evaluasi usai ibu hamil meninggal diduga ditolak 4 rumah sakit.
Ini ada pembahasannya di Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani soroti kasus meninggalnya ibu hamil beserta bayi dalam kandungannya. Setelah diduga ditolak 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua, terkait hal ini Kementerian Kesehatan diminta evaluasi agar kejadian tak terulang kembali. Karena peristiwa ini pemirsa bukan kali pertama terjadi dan sudah semestinya menjadi perhatian serius khususnya terkait dengan layanan kesehatan di wilayah 3T. Nah, dengan adanya kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa, melainkan alarm keras bahwa sistem pelayanan kesehatan harus diperbaiki secara fundamental. Dan kini pun DPR RI pun meminta Kemenkes mengambil langkah tegas terhadap fasilitas kesehatan yang terbukti lalai, sekaligus memperkuat pengawasan agar hak masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi benar-benar terjamin. Pemirsa, negara hadir untuk melindungi setiap nyawa sehingga koordinasi lintas pihak perlu diperkuat demi mencegah tragedi serupa terulang kembali. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Ini yang juga ramai dibahas di headline media online hari ini, di mana ini membahas mengenai penghargaan Detik.com jadi pelecut keterbukaan informasi parlemen. Ini dalam pembahasan di beberapa media ini pemirsa, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan apresiasi atas penghargaan Detik.com Awards 2025 untuk kategori lembaga penggerak keterbukaan informasi dan juga dialog publik digital yang diterima DPR RI pada 25 November lalu. Nah, ini penghargaan tersebut bukan sekedar bentuk apresiasi saja pemirsa. Di sini kita juga mengetahui dorongan moral agar DPR semakin konsisten mengedepankan transparansi dan juga keterbukaan informasi bagi publik. Selain itu, penghargaan ini juga mempertegas komitmen untuk terus memperbaiki ekosistem komunikasi publik, baik melalui inovasi digital, pelayanan data yang lebih ramah hingga responsivitas atas kebutuhan masyarakat dengan informasi. Keterbukaan informasi ini bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demokratis yang harus dijaga setiap harinya. Nah, dengan dorongan ini pemirsa, DPR pun bertekad memperkuat kepercayaan publik melalui informasi yang jernih, terbuka dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini membahas mengenai Ketua DPR RI desak Kemenkes evaluasi terkait dengan usai ibu hamil meninggal diduga ditolak 4 rumah sakit dan juga pembahasan mengenai penghargaan Detik.com jadi pelecut keterbukaan informasi parlemen. Saya Angga Noktarini, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.